Pembunuhan manajemen perubahan dalam penyusunan tim kerja. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan zona integritas, yang mana telah tercantum dalam dokumen pendukung. Satu, SK Rektor nomor 721 tahun 2022 tentang Tim Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2. SK Rektor nomor 722 tahun 2022 tentang Tim Reformasi Birokrasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan 3. SK Rektor nomor 1362 tahun 2021 tentang penunjukan Fakultas Sains dan Teknologi sebagai pilot proyek pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Penentuan anggota tim dipilih melalui prosedur atau mekanisme yang jelas dan mewakili seluruh unsur dalam unit kerja. Hal ini telah dibuktikan dengan adanya dokumen mekanisme pemilihan tim kerja pembangunan zona integritas tahun 2022. Rencana Pembangunan Zona Integritas. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM. Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen pendukung rencana kerja PMPZI Fakultas Sains dan Teknologi. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK WBBM. Hal ini dibuktikan dengan adanya Roadmap World Class University UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Rencana Kerja Zona Integritas Fakultas Sains dan Teknologi. Telah dilakukan pengelolaan media atau aktivitas interaktif yang efektif untuk menginformasikan pembangunan zona integritas kepada internal dan stakeholder secara berkala. Ini telah dilakukan oleh Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan dibuktikan dengan adanya dokumen 1. Komitmen bersama pembangunan zona integritas. 2. Banner anti gratifikasi. 3. Maklumat pelayanan berkualitas. 4. Stiker anti gratifikasi dan tolak pungli serta pembangunan zona integritas disosialisasikan melalui website Fakultas Sains dan Teknologi. Pemantauan dan evaluasi pembangunan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja. Hal ini dibuktikan dengan adanya matriks capaian pembangunan zona integritas Fakultas Sains dan Teknologi. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas yang melibatkan pimpinan dan dilakukan secara berkala. Ini dibuktikan dengan adanya laporan pembangunan zona integritas Fakultas Sains dan Teknologi. 2. Evaluasi pembangunan zona integritas Fakultas Sains dan Teknologi. Dan 3. Matriks capaian pembangunan zona integritas Fakultas Sains dan Teknologi. Perubahan pola pikir dan budaya kerja. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan WBK WBBM karena pimpinan menjadi contoh pelaksanaan nilai-nilai organisasi. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung tentang SK Role Model Pengembangan Perilaku dan Budaya Kerja. Agen perubahan telah ditetapkan dan berkontribusi terhadap perubahan pada unit kerja. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung SK Agen Perubahan Sains dan Teknologi tahun 2022. Telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir dan mampu mengurangi resistensi atas perubahan. Ini dibuktikan dengan adanya dokumen pendukung 1. Link video tentang budaya kerja UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2. Poster budaya malu aparatur. 3. Notulensi dan dokumentasi rapat pimpinan 20 Desember 2021. 4. Rencana bisnis dan anggaran. 5. Laporan kegiatan Cafe Morning. 6.
tingkatkan kedisiplinan, loyalitas, dan kualitas kinerja melalui apel pagi Berita Gema. 7. Notulensi rapat pimpinan mengenai sosialisasi gratifikasi di ruang rektor. Semua anggota terlibat dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, dan usulan-usulan dari anggota diakomodasikan dalam keputusan. Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen pendukung 1. Link video tentang budaya kerja UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2. Maklumat pelayanan disosialisasikan melalui website Fakultas Sains dan Teknologi. 3. Surat pernyataan komitmen dekanat. Dan 4. Fakta integritas Dekan Fakultas Sains dan Teknologi. Penataan tata laksana dalam prosedur operasional tetap atau SOP kegiatan utama. Semua SOP unit telah mengacu pada proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung SK Tim Proses Bisnis Fakultas Sains dan Teknologi. Seluruh SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP. Sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Unit kerja memiliki sistem pengukuran kinerja atau e-performance atau e-sakit yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi. Ini dibuktikan dengan adanya 12 dokumen pendukung, diantaranya 1. Website atau aplikasi pengukuran kinerja dosen melalui e-smart, capaian 10 pegawai tertinggi. 2. Screenshot halaman depan, website atau aplikasi pengukuran kinerja dosen melalui e-smart. 3. Rapot kinerja pada website atau aplikasi pengukuran kinerja dosen melalui e-smart. 4. Si-Performa atau website aplikasi pengukuran kinerja dosen melalui e-smart. 5. Manual book e-smart admin Fakultas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 6. Manual book e-smart pegawai UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 7. Manual book e-smart dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 8. Panduan penggunaan Si-Performa dapat diakses oleh http://siperforma.uin/malang.ac.id/tutorial. 9. Siakat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 10. Haris Sipek UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 11. Helpdesk UIN Maliki Malang. Dan 12. Saintex Online. Unit kerja memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung 1. Website atau aplikasi sistem informasi SDM di Haris. 2. Website atau aplikasi sistem informasi SDM atau presensi di SIPP. 3. Website atau aplikasi sistem informasi SDM di SIAKAR. Unit telah memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi secara terpusat atau unit sendiri dan terdapat inovasi. Ini dibuktikan dengan adanya dokumen pendukung tentang inovasi yang telah dilakukan melalui 1. Sistem layanan online Legotek atau legalisir online. 2. Dan sistem layanan persuratan online melalui Saintek e-Office. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik secara berkala. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung 1. Dokumen monitoring evaluasi sistem layanan online. 2. Dokumen monitoring evaluasi Haris Sipek. Keterbukaan informasi publik. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan. Ini dibuktikan dengan terdapatnya pejabat pengelola informasi publik atau PPID yang menyebarkan seluruh informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung 1. Website PPID UIN Maliki Malang. 2. SK nomor 1875 tentang PPID UIN Maliki Malang tahun 2020. 3.
dokumen data paket sirup UIN Maliki Malang. 4. SK PPID 2022. Dan 5. Keterbukaan informasi publik UIN Maliki Malang. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan telah ditindaklanjuti. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung 1. Web UIN Maliki Malang. 2. Dokumen data paket sirup UIN Maliki Malang. Dan 3. Keterbukaan informasi publik UIN Maliki Malang. Penataan sistem manajemen SDM aparatur. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung diantaranya 1. Anjak Fakultas Sains dan Teknologi 2021. 2. Peta jabatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 3. Pola karir Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maliki Malang. 4. SK Rektor nomor 100 tahun 2019 tentang manajemen ASN UIN Maliki Malang. 5. Berkas usul CPNS 2019 sampai dengan 2024. 6. Rekap kebutuhan pegawai Fakultas Sains dan Teknologi. 7. Berkas usul P3K UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022. Dan 8. Anjap SKJ UIN Maliki Malang. Semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan. Ini dibuktikan dengan file dokumen pendukung 1. Peta jabatan UIN Maliki Malang. 2. Berita acara rapat Baperjakat 2022. 3. Standar kompetensi jabatan UIN Maliki Malang. Dan 4. Penempatan CPNS. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi, telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung 1. Berita acara rapat Baperjakat 2022. 2. Berita acara rapat Baperjakat 2021. 3. SK nomor 430 tahun 2022 tentang Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Dan 4. Berita acara rapat Baperjakat tahun 2022. Pola mutasi internal. Dalam melakukan pengembangan karir pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karir pegawai. Hal ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung 1. Pola karir Fakultas Sains dan Teknologi. 2. Halaman depan website atau aplikasi Pola Karir UIN Maliki Malang. 3. Dashboard aplikasi Pola Karir UIN Maliki Malang. Dan 4. SK Mutasi Tenaga Kependidikan UIN Maliki Malang tahun 2022. Semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi, dan juga unit kerja memberikan pertimbangan terkait hal ini. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung 1. Standar kompetensi jabatan UIN Maliki Malang. 2. SK Mutasi Tenaga Kependidikan UIN Maliki Malang tahun 2022. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung Berita Acara Rapat Baperjakat 2022. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Unit kerja telah melakukan training need analysis untuk pengembangan kompetensi. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung 1. Laporan Training Need Analysis untuk pengembangan pegawai UIN Maliki Malang 2022. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung 1. Plan Service Excellence Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 2. Data analisis kebutuhan diklat kearsipan.
Pegawai di unit kerja telah memperoleh kesempatan atau hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung terkait dengan usulan calon peserta pelatihan kepemimpinan administrator 2022 tahap 1 dan tahap 2. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring. Hal ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung 1. Surat tugas peserta PJJ online pelatihan resolusi mental angkatan 2. 2. Rekap pengembangan kompetensi pegawai 2021. 3. Laporan kegiatan pengembangan SDM 2019. 4. Surat tugas peserta pendidikan dan pelatihan manajemen perguruan tinggi. 5. Diklat dan pelatihan 2022. 6. Surat tugas Master Training penguatan moderasi beragama bagi pejabat pimpinan tinggi. 7. Surat tugas pelatihan kepemimpinan administrator atau PKA angkatan 10. 8. Surat tugas peserta pelatihan teknis kehumasan. 9. Surat tugas peserta pelatihan jarak jauh pelatihan resolusi mental angkatan 1. 10. Surat tugas pelatihan digitalisasi arsip. 11. Surat tugas pelatihan Latsar CPNS 2022. 12. Panitia, peserta, dan pemateri pelatihan teknis pelayanan publik. 13. Surat tugas peserta pelatihan teknis manajemen kepegawaian. Dan 14. Surat tugas peserta diklat fungsional arsiparis tingkat ahli angkatan 11. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan secara berkala. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung 1. Laporan kegiatan diklat teknis pelayanan publik. 2. Laporan penyelenggaraan dan pelatihan teknis digitalisasi arsip. 3. Laporan kegiatan pelatihan teknis manajemen perguruan tinggi. Penetapan kinerja individu. Seluruh penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi serta perjanjian kinerja selaras dengan sasaran kinerja pegawai atau SKP. Ini dibuktikan dengan adanya file pendukung 1. SPKK Tenaga Pendidik BLU atas nama Asrofik MPD. 2. SPKK Tenaga Pendidik BLU atas nama Agus Maulana Firdaus MPDI. 3. Perjanjian kinerja Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan 4. Kontrak kinerja 2022 Fakultas Sains dan Teknologi. Seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya serta menggambarkan logik model. Ini terbukti dengan adanya file dokumen pendukung 1. SK Rektor nomor 968 tahun 2021 tentang penetapan cascading indikator kinerja Rektor tahun 2021. 2. SK Rektor nomor 1447 tahun 2021 tentang penetapan indikator kinerja utama tahun 2021. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung 1. Manual Book E-Smart Pegawai UIN Maliki Malang. 2. Manual Book E-Smart Admin Fakultas UIN Maliki Malang. 3. Manual Book E-Smart Dosen UIN Maliki Malang. 4. Pengukuran kinerja individu dilakukan setiap bulan melalui E-Smart. Dan 5. Rekap absensi Fakultas Sains dan Teknologi Januari sampai dengan Oktober 2022. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward seperti pengembangan karir individu atau penghargaan. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung 1. Pedoman implementasi remunerasi dan kriteria pemberian penghargaan, publikasi ilmiah bereputasi, haki, penerbitan buku, dan inovasi. 2. SK Rektor nomor 38 tahun 2022 tentang pedoman implementasi remunerasi Badan Layanan Umum. 3. SK Rektor nomor 943
tahun 2022 tentang kriteria pemberian penghargaan melalui mekanisme pembayaran atas kinerja tambahan. 4. SK nomor 662 tahun 2022 tentang penetapan penerima remunerasi tambahan insentif kinerja P3 periode 1 tahun 2022. Dan 5. SK Rektor nomor 968 tahun 2021 tentang penetapan cascading indikator kinerja rektor tahun 2021. Penegakan aturan disiplin atau kode etik atau kode perilaku pegawai. Unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin atau kode etik atau kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin atau kode etik atau kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. Ini dibuktikan dengan adanya file pendukung 1. Kode etik dan peraturan disiplin pegawai UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2. SK Rektor nomor 100 tahun 2019 tentang manajemen ASN UIN Maliki Malang. 3. SK Rektor nomor 2750 tahun 2022 tentang pengurangan besaran remunerasi komponen gaji tambahan. 4. Permohonan laporan tindakan pelanggaran pegawai Fakultas Sains dan Teknologi. Dan 5. Laporan kehadiran dosen dan karyawan serta peringatan Fakultas Sains dan Teknologi. Sistem Informasi Kepegawaian. Data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung 1. Manual Book E-Smart Pegawai UIN Maliki Malang. 2. Manual Book E-Smart Admin Fakultas UIN Maliki Malang. 3. Data informasi pegawai dapat diakses melalui SIPP. 4. Data informasi pegawai dimutakhirkan melalui E-Smart. 5. Rekap absen Fakultas Sains dan Teknologi Januari sampai dengan Oktober 2022. Dan 6. Manual Book E-Smart Dosen UIN Maliki Malang. Penguatan akuntabilitas. Keterlibatan pimpinan. Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung SK Tim Review Renstra Fakultas Sains dan Teknologi. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung SK Tim Review Renstra Fakultas Sains dan Teknologi. Pimpinan selalu terlibat dalam seluruh pemantauan pencapaian kinerja dan menindaklanjuti hasil pemantauan. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung 1. Pemantauan pencapaian kinerja melalui E-Smart UIN Maliki Malang. 2. Pemantauan pencapaian kinerja melalui E-Smart UIN Maliki Malang. 3. Pemantauan pencapaian kinerja melalui E-Smart UIN Maliki Malang. Dan 4. Si-Performa UIN Maliki Malang. Pengelolaan akuntabilitas kinerja. Unit kerja memiliki dokumen perencanaan kinerja lengkap. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung 1. Rencana bisnis dan anggaran. 2. Rencana strategis Saintek 2021 sampai dengan 2025. 3. Rencana Induk Pengembangan Fakultas Sains dan Teknologi 2018 sampai dengan 2030. Perencanaan kinerja telah berorientasi pada hasil. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung 1. Rencana Strategis Fakultas Sains dan Teknologi 2021 sampai dengan 2025. 2. Rencana Induk Pengembangan Fakultas Sains dan Teknologi 2018 sampai dengan 2030. Dan 3. Perkin Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Unit kerja telah memiliki indikator kinerja utama atau IKU. Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen pendukung 1. SK Rektor nomor 968 tahun 2021 tentang penetapan cascading indikator kinerja rektor tahun 2021. Dan 2. SK Rektor nomor 1447 tahun 2021
tentang penetapan indikator kinerja utama tahun 2021. Seluruh indikator kinerja telah memenuhi kriteria SMART. Hal ini dibuktikan dengan adanya SK Rektor nomor 1447 tahun 2021 tentang penetapan indikator kinerja utama tahun 2021. Unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung laporan kinerja Fakultas Sains dan Teknologi 2021. Seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung 1. Laporan kinerja Fakultas Sains dan Teknologi 2021. 2. Notulensi Prarapim tanggal 20 Desember 2021. Dan 3. SK Tim Review Renstra Fakultas Sains dan Teknologi. Terdapat sistem informasi atau mekanisme informasi kinerja. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung 1. BIMTEK TOR 2020 ke 2021. 2. Siperang UIN Maliki Malang. 3. Manual Book Siperang. 4. E-Smart UIN Maliki Malang. 5. Manual Book E-Smart Admin Fakultas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 6. Manual Book E-Smart Dosen UIN Maliki Malang. Dan 7. Manual Book E-Smart Pegawai UIN Maliki Malang. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung 1. Laporan kegiatan workshop pengelola keuangan. 2. Materi kegiatan workshop pengelola keuangan atau buku kas umum bagian akun standar. Dan 3. Materi kegiatan workshop pengelola keuangan tata kelola keuangan BLU dengan accrual basic. Penguatan pengawasan dalam kaitannya pengendalian gratifikasi. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung 1. SOP pelaporan gratifikasi. 2. Bukti sosialisasi gratifikasi atau stiker. 4. Sosialisasi gratifikasi berupa banner. Dan 4. Notulensi sosialisasi pengendalian gratifikasi di ruang rektor. Unit pengendalian gratifikasi telah menjadi bagian dari prosedur. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung 1. SOP pelaporan gratifikasi dan 2. Box pengumpulan gratifikasi. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP. Unit kerja telah membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung 1. Dokumen pemasangan CCTV. 2. Denda lokasi penempatan CCTV Fakultas Sains dan Teknologi. Dan 3. Panduan manajemen keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Unit kerja telah melakukan penilaian resiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung 1. Manajemen Resiko UIN Maliki Malang tahun 2019 dan 2. Manajemen Resiko UIN Maliki Malang tahun 2020. Unit kerja telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung 1. Manajemen Resiko UIN Maliki Malang tahun 2019. 2. Manajemen Resiko UIN Maliki Malang tahun 2020. 3. Pengadaan barang atau CCTV dan penempatan lokasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan 4. Panduan Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan UIN Maliki Malang. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait.
Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung 1. Informasi SPI disampaikan melalui website SPI UIN Maliki Malang, dan 2. Strategi implementasi SPIP di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pengaduan masyarakat. Unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung 1. Aplikasi Laporkan, 2. Laporan masuk di aplikasi Laporkan, 3. Helpdesk UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 4. Laporan masuk di Helpdesk UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 5. Panduan Helpdesk, dan 6. Laporan pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung 1. Tindak lanjut pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran ASN, 2. SK Rektor nomor 480 tahun 2019 tentang tim pencari fakta kasus pelecehan seksual di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 3. Laporan pengaduan masyarakat mengenai nilai mahasiswa serta tindak lanjutnya, 4. Rencana tindak lanjut temuan ISO 2019 termasuk RTL survei, dan 5. Tindak lanjut sanggah CPNS 2019. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat secara berkala. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung 1. Tindak lanjut pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran ASN, dan 2. Laporan pengaduan masyarakat mengenai nilai mahasiswa serta tindak lanjutnya. Seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja. Unit kerja telah menerapkan seluruh kebijakan whistleblowing system sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan whistleblowing system yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung 1. SK Rektor nomor 49 tahun 2021 tentang pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan UIN Maliki Malang, dan 2. SK Whistleblowing System Fakultas Sains dan Teknologi. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan whistleblowing system secara berkala. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung 1. Tindak lanjut hasil monef laporan benturan kepentingan, dan 2. Laporan benturan kepentingan Tendik Administrasi Fakultas Sains dan Teknologi. Seluruh hasil evaluasi atas penerapan whistleblowing system telah ditindaklanjuti oleh unit kerja. Penanganan benturan kepentingan. Telah terdapat identifikasi atau pemetaan benturan kepentingan pada seluruh tugas fungsi utama. Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen pendukung 1. SK Rektor nomor 49 tahun 2021 tentang pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan 2. SK Tim Penanganan Benturan Kepentingan Fakultas Sains dan Teknologi. Penanganan benturan kepentingan disosialisasikan atau diinternalisasikan ke seluruh layanan. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung tentang tindak lanjut hasil monef laporan benturan kepentingan. Penanganan benturan kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung laporan benturan kepentingan Tendik Administrasi Fakultas Sains dan Teknologi. Seluruh hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja. Hal ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung tentang laporan benturan kepentingan Tendik Administrasi Fakultas Sains dan Teknologi. Peningkatan kualitas pelayanan publik, standar pelayanan. Terdapat penetapan standar pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan dan sesuai azas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung tentang SPM UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada seluruh jenis pelayanan dan dipublikasikan di website dan media lainnya. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung 1. Maklumat pelayanan berkualitas 2. Maklumat pelayanan disosialisasikan melalui website Fakultas Sains dan Teknologi. Dilakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan melibatkan stakeholder, antara lain tokoh masyarakat, akademisi, dunia kerja, dan lembaga swadaya masyarakat, serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat. Unit kerja telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung tentang maklumat pelayanan disosialisasikan melalui website Fakultas Sains dan Teknologi. Budaya pelayanan prima. Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima melalui pelatihan atau sosialisasi pelayanan prima secara berkelanjutan dan terjadwal sehingga seluruh petugas atau pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan serta telah dan terdapat monef yang melihat kemampuan atau kecakapan petugas pelaksana layanan. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung laporan pelatihan 5S peningkatan kompetensi pegawai 2021. Seluruh informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online baik melalui website atau media sosial lainnya dan terhubung dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung 1. Pola Karir UIN Maliki Malang 2. Saintek Online 3. Esmart UIN Maliki Malang 4. Siperforma UIN Maliki Malang 5. Helpdesk UIN Maliki Malang 6. HRIS Simpek UIN Maliki Malang 7. Siakat UIN Maliki Malang 8. Sistem Informasi Presensi Pegawai UIN Maliki Malang dan 9. Siperang UIN Maliki Malang. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan saksi yang minimal memenuhi unsur penilaian, disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan dan telah diterapkan secara rutin atau berkelanjutan. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung 1. SK Rektor nomor 38 tahun 2022 tentang pedoman implementasi remunerasi Badan Layanan Umum 2. Pedoman implementasi remunerasi dan kriteria pemberian penghargaan, publikasi ilmiah bereputasi, haki, penerbitan buku, dan inovasi dan 3. SK Rektor nomor 943 tahun 2022 tentang kriteria pemberian penghargaan melalui mekanisme pembayaran atas kinerja tambahan. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di seluruh jenis layanan. Seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu atau terintegrasi. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung 1. Saintek Online 2. Saintek e-Office. Unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja lain dan mendekatkan pelayanan dengan masyarakat serta telah direplikasi. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung 1. Layanan inovasi legalisir online 2. Layanan inovasi Saintek e-Office atau persuratan secara online. Pengelolaan pengaduan. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online. Tersedia juga petugas khusus yang menangani dan terintegrasi dengan SP4N Lapor. Hal ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung 1. Helpdesk UIN Maliki Malang 2. Panduan Helpdesk UIN Maliki Malang. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta surat penugasan pengelola SP4N Lapor di level unit kerja. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung SK penempatan PIC Helpdesk dan call center berbasis WhatsApp. Evaluasi dan penanganan keluhan atau masukan dan konsultasi dilakukan secara berkala. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan.
Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 4 kali dalam setahun. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung 1. Laporan audit internal IKM Ganjil 2020-2021 dan 2. SK Panitia Penyusunan Instrumen Survei Kepuasan Mahasiswa terhadap dosen. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka, baik melalui offline maupun secara online, melalui website, media sosial, dan lain-lain. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung. Hasil laporan audit dapat diakses di website Unit Penjaminan Mutu Fakultas Sains dan Teknologi. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan masyarakat. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung 1. Rencana tindak lanjut PTPP termasuk berdasarkan hasil survei, dan 2. Rencana tindak lanjut PTPP termasuk berdasarkan hasil survei. Pemanfaatan teknologi informasi. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada seluruh proses pemberian layanan. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung 1. Legotek atau Legalisir Online Saintek, 2. Saintek Online, 3. Smart UIN Maliki Malang, 4. Smart UIN Maliki Malang Dashboard, 5. Siakat UIN Maliki Malang, dan 6. Siakat UIN Maliki Malang Dashboard. Unit kerja telah membangun database pelayanan yang terintegrasi. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung 1. Saintek Online, 2. Saintek e-Office. Unit kerja telah melakukan perbaikan secara terus-menerus. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung tentang Blueprint Integrasi Teknologi Informasi UIN Maliki Malang 2021-2025. Reform Manajemen Perubahan tentang komitmen dalam perubahan. Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di instansi dengan kebijakan satu agen, satu perubahan. Pada unit kerja telah memiliki agen perubahan. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung SK Agen Perubahan Fakultas Sains dan Teknologi. Perubahan juga sudah dibuat oleh Agen Perubahan Fakultas Sains dan Teknologi. Perubahan yang dibuat oleh Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen. Komitmen pimpinan. Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan, dan sebagian besar sudah di atas 80% sudah tercapai. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung 1. Surat Pernyataan Komitmen Dekanat Fakultas Sains dan Teknologi, 2. Fakta Integritas Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, 3. Mekanisme Pemilihan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas 2022, 4. Rencana Kerja dan Rencana Aksi PMPZI Fakultas Sains dan Teknologi 2022, 5. Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas, dan 6. Metrik Capaian PMPZI Fakultas Sains dan Teknologi 2022. Membangun budaya kerja. Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah diinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, dan penerapannya dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan atau tugas. Ini dibuktikan dengan file dokumen pendukung diantaranya 1. Poster budaya malu aparatur, 2. Laporan kegiatan Cafe Morning, 3. Link video tentang budaya kerja UIN Maliki Malang, 4. Maklumat pelayanan disosialisasikan melalui website Fakultas Sains dan Teknologi, 5. Tingkatkan kedisiplinan, loyalitas, dan kualitas kinerja melalui apel pagi, 6. Sampel dokumentasi dan materi apel tanggal 26 September 2022, 7. Sampel dokumentasi dan materi apel pada tanggal 14 November 2022, dan 8. Sampel dokumentasi dan materi apel pada tanggal 29 Agustus 2022. Penataan tata laksana. Peta proses bisnis mempengaruhi penyederhanaan jabatan.
Peta proses bisnis telah disusun dan memengaruhi penyederhanaan seluruh jabatan pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE yang terintegrasi. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung 1. Pola Karir UIN Maliki Malang, 2. SKJ UIN Maliki Malang, 3. Siperang UIN Maliki Malang, 4. Helpdesk UIN Maliki Malang, 5. Saintek e-Office, 6. E-Smart UIN Maliki Malang, 7. Siperforma UIN Maliki Malang, 8. HRIS Impact UIN Maliki Malang, 9. Siakat UIN Maliki Malang, 10. Sistem Informasi Presensi Pegawai UIN Malang, dan 11. Blueprint Integrasi Teknologi Informasi. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung 1. Pola Karir UIN Maliki Malang, 2. SKJ UIN Maliki Malang, 3. Siperang UIN Maliki Malang, 4. HRIS Simpak UIN Maliki Malang, 5. Helpdesk UIN Maliki Malang, 6. Saintek Online, 7. E-Smart UIN Maliki Malang, 8. Siperforma UIN Maliki Malang, 9. Siakat UIN Maliki Malang, 10. Sistem Informasi Presensi Pegawai UIN Maliki Malang, dan 11. Blueprint Integrasi Teknologi Informasi. Transformasi digital memberikan nilai manfaat. Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung 1. Saintek Online, 2. Saintek e-Office, dan 3. E-Smart UIN Maliki Malang. Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal. Ini dibuktikan dengan adanya file pendukung 1. Saintek e-Office, dan 2. Saintek Online. Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung 1. Saintek Online, 2. Saintek e-Office, dan 3. Blueprint Integrasi Teknologi Informasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2021-2025. Kinerja individu. Seluruh ukuran kinerja individu telah berorientasi pada hasil sesuai pada levelnya. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung 1. BKD di E-Smart, dan 2. Ukuran kinerja individu berorientasi hasil sesuai dengan level di E-Smart. Asesmen pegawai. Seluruh hasil asesmen dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung 1. Pola Karir UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2. Web Pola Karir UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan 3. Dashboard Web UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kepala Satuan Kerja telah menyampaikan LHKPN. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung LHKPN Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pejabat yang diwajibkan menyampaikan LHKPN adalah sebagaimana tersebut dalam file dokumen pendukung, diantaranya 1. LHKPN Wakil Rektor Bidang Akademik, 2. LHKPN Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, 3. LHKPN Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga, dan 4. LHKPN Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Pegawai lainnya yang diwajibkan menyampaikan LHKPN sebagaimana tersebut dalam file dokumen pendukung adalah LHKPN Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jumlah yang sudah melaporkan LHKPN sebagaimana tersebut dalam file dokumen pendukung yaitu 1. LHKPN Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2. LHKPN Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, 3. LHKPN Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga, 4.
LHKPN Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, dan 5 LHKPN Wakil Rektor Bidang Akademik. Penyampaian laporan harta kekayaan aparatur sipil negara dari pejabat administrator eselon 3 sebagaimana tersebut dalam file dokumen pendukung. 1. Saldo LHKSN UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 15 Agustus 2022 dan 2. LKHSN atas nama Cecep E. Rustana. Penyampaian laporan harta kekayaan aparatur sipil negara dari pejabat pengawas eselon 4 sebagaimana tersebut dalam file dokumen pendukung. 1. Saldo LKHSN UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 15 Agustus 2022 dan 2. LHKSN atas nama Cecep E. Rustana. Berikutnya adalah jumlah fungsional dan pelaksana yang sudah menyampaikan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara sebagaimana tersebut dalam file dokumen pendukung. 1. LKHSN atas nama Cecep E. Rustana. 2. Saldo LKHSN UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 15 Agustus 2022. Berikutnya adalah jumlah yang sudah melaporkan penyampaian laporan harta kekayaan aparatur sipil negara sebagaimana tersebut dalam file dokumen pendukung. 1. Saldo LHKSN UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 15 Agustus 2022 dan 2. LKHSN atas nama Cecep E. Rustana. Upaya dan atau inovasi pelayanan publik. Upaya dan atau inovasi yang dilakukan telah mendorong perbaikan seluruh pelayanan publik yang prima, lebih cepat dan mudah. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung. 1. Saintek Online, 2. Saintek e-Office, dan 3. e-Smart UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jumlah perizinan atau pelayanan yang terdata atau terdaftar sebagaimana tersebut dalam file dokumen pendukung adalah Saintek Online. Dan jumlah perizinan atau pelayanan yang telah dipermudah sebagaimana tersebut dalam file dokumen pendukung yaitu Saintek Online. Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal atau media secara responsif dan bertanggung jawab. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung yaitu Saintek Online. Hasil birokrasi bersih akuntabel. Nilai survei persepsi korupsi atau survei eksternal sebagaimana tersebut dalam file dokumen pendukung yaitu Laporan Persepsi Pelayanan Publik dan Anti Korupsi 2022. Target kinerja utama tercapai lebih dari 100% dan lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya, serta lebih baik dari capaian kinerja nasional atau rata-rata capaian kinerja unit yang sejenis. Ini dibuktikan dengan adanya file dokumen pendukung capaian Perkin 2021 dan target Perkin 2022. Pelayanan publik prima. Nilai persepsi kualitas pelayanan atau survei eksternal sebagaimana tersebut dalam file dokumen pendukung Laporan Persepsi Pelayanan Publik dan Anti Korupsi 2022. Mari wujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dengan Saintek apik rek, korupsi no, prestasi yes. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang unggul bereputasi internasional.